Mereka adalah kubung. Kubong atau lemur terbang, satu-satunya spesies yang diketahui dari ordo Dermopter. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Mari kita mulai belajar bersama ya. Lemur terbang Sunda yang juga dikenal sebagai lemur terbang Melayu atau Malayan Kalugo adalah spesies Kalugo. Sampai saat ini, mereka dianggap sebagai salah satu dari hanya 2 spesies lemur terbang. Spesies lainnya adalah lemur terbang Filipina yang hanya ditemukan di Filipina. Lemur terbang Sunda ditemukan di seluruh Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sebenarnya, lemur terbang Sunda ini bukanlah lemur dan mereka tidak bisa terbang. Lebih tepatnya, mereka meluncur setelah melompat dari pepohonan. Untuk selanjutnya, kita akan memanggil hewan ini Kolugo ya. Kolugo adalah hewan arboreal. Arboreal berarti hewan ini banyak menghabiskan waktu di pepohonan. Kolugo adalah hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Menu harian mereka adalah bagian tanaman yang lunak seperti daun muda, pucuk daun, bunga, dan buah-buahan. Panjang kepala Kolugo adalah sekitar 34-38 cm. Panjang ekornya sekitar 24-25 cm. Dan beratnya adalah 900-1300 gram. Secara fisik, mereka memang sangat mirip dengan tupai terbang atau sugar glider. Namun jika diperhatikan, perbedaannya sangatlah banyak. Mari kita perhatikan anatomi Kolugo. Bagian mencolok dari Kolugo adalah pterygium. Pterygium ini menjadi semacam sayap bagi Kolugo. Pterygium adalah selaput berlapis bulu yang membentang dari wajah Kolugo hingga ke ujung cakar dan ekornya, memungkinkan Kolugo terbang meluncur indah di antara pepohonan. Di dalam pterygium ini, Kolugo juga melindungi bayi mereka di kantong yang terbentuk oleh lipatan longgar selaput mereka. Lalu, Kolugo memiliki kaki yang berselaput. Kaki Kolugo yang berselaput membantunya meluncur. Mereka memiliki cakar yang kuat untuk mencengkram batang pohon. Kolugo juga bisa membentuk semacam suction cup dengan kakinya untuk meningkatkan cengkraman. Mata besar Kolugo memiliki penglihatan malam yang kuat dan persepsi yang mendalam. Fungsi ini sangat membantu Kolugo untuk mencari makan dan bergerak di antara pepohonan di malam hari. Kolugo memiliki seperangkat gigi panjang dan mungil yang terlihat seperti sisir mini yang dipercaya dapat membantu memotong makanan serta membersihkan bulunya dari parasit. Tulang-tulang Kolugo memang tidak seringan kelelawar, tetapi mereka lebih ringan dan lebih tipis dari tupai terbang. Sangat bermanfaat untuk menambah waktu luncur. Kolugo adalah peluncur yang mahir dan mereka dapat melakukan perjalanan sejauh 70 meter dari satu pohon ke pohon lain tanpa kehilangan banyak ketinggian. Bahkan, beberapa jenis Malayan Kalugo atau Galeopterus variegatus tercatat dapat menempuh jarak sekitar 150 meter untuk sekali luncuran. Dari semua mamalia yang dapat melayang, Kolugo memiliki adaptasi penerbangan yang paling luas. Mereka memiliki pterygium yang mencakup 80% anggota tubuh mereka. Ini memberi mereka kemampuan untuk meluncur dengan jarak yang signifikan di antara pepohonan. Kemampuan meluncur adalah adaptasi penting untuk hewan ini. Karena meluncur sangat mempersingkat waktu dibanding harus merayap di dahan atau berjalan di tanah. Selain untuk makan atau berkembang biak, Kolugo meluncur untuk menghindari predator. Kolugo bukanlah pemanjat yang terampil. Mereka tidak memiliki ibu jari yang berlawanan dan jari mereka tidak terlalu kuat. Mereka naik pohon dalam serangkaian lompatan, mencengkram kulit pohon dengan cakar mereka. Kolugo menghabiskan sebagian besar siang hari mereka dengan beristirahat dan meringkuk di lubang pohon atau menggantung secara sembunyi di bawah cabang pohon.
menghabiskan sebagian besar waktu mereka di atas pohon. Untuk mencari makan, mereka akan meluncur untuk mencari pohon sumber makanan lain atau untuk menemukan pasangan. Kolugo termasuk hewan yang terancam punah. Maka dari itu, kolugo dilindungi oleh undang-undang nasional. Selain deforestasi dan hilangnya habitat, perburuan juga merupakan ancaman serius bagi hewan ini. Kolugo dianggap eksotis dan diminati sebagai hewan peliharaan. Persaingan hidup dengan tupai juga merupakan tantangan lain untuk spesies ini. Kolugo sangat bergantung pada pohon dalam kehidupannya, baik untuk makanan maupun keamanannya. Sehingga penggundulan hutan di daerah hunian mereka mengancam habitat mereka. Bahkan meskipun penebang secara selektif menghilangkan satu jenis pohon dari hutan, peningkatan ruang di antara pohon yang satu dengan pohon yang lainnya dapat menyulitkan kolugo untuk meluncur dari pohon ke pohon. Beberapa penduduk lokal juga sering berburu kolugo untuk diambil bulu dan dagingnya. Kolugo adalah mamalia berplasenta. Meskipun demikian, kolugo membesarkan anak mereka dengan cara yang mirip dengan mamalia marsupialia atau mamalia berkantung. Bayi tersebut menghabiskan 6 bulan pertama dengan berpegang teguh pada perut ibu mereka. Sang ibu kolugo mengeritingkan ekornya dan melipat patagiumnya ke dalam untuk membentuk kantung, menyediakan ruang yang hangat, aman, dan nyaman untuk melindungi anaknya. Kolugo menjadi dewasa di usia 2 atau 3 tahun. Di penangkaran mereka hidup hingga 15 tahun. Sementara umur mereka di alam liar tidak diketahui. Demikian pembahasan tentang kolugo. Semoga videonya bisa menambah wawasan dan pengetahuan buat kalian dan keluarga. Jangan lupa untuk selalu berbagi ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang kamu sayang. Sampai jumpa kembali. Dadah!